Yo, what's up guys? Welcome back again with me. Di video kali ini gue bakal ngebahas updatean terbaru dari PlayStation Portal dan beberapa hal menarik dari gaming handheld yang lainnya. Sebelum itu, gue emang sekarang lagi sibuk banget guys, akhir-akhir ini. Dan ternyata beberapa hari terakhir emang sulit buat ngasih update konten di channel gue ini guys. So sorry buat kalian yang mungkin ada beberapa yang menunggu. Tapi gue bakal tebus kekosongan itu di video kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. Gaming handheld belakangan ini emang lagi booming banget ya. Bahkan meledak sampai beberapa tahun terakhir ini guys, yang gue lihat. Rasanya semua ini dimulai dari kesuksesan Nintendo Switch yang bikin kita bisa main game konsol di mana aja. Setelah itu perangkat handheld PC, contoh kayak Steam Deck, ROG Ally, MSI Claw, Legion Go, ataupun yang lain itu cukup mencuri perhatian, terutama di kalangan para gamer PC. Sekarang, Microsoft dan Sony juga kayaknya pengen ikutan main nih. Tapi, apakah mereka perlu repot-repot merilis konsol portable-nya sekarang? Nintendo udah lama jadi raja di pasar gaming handheld tanpa banyak saingan. Even banyak user Steam Deck pakai perangkat itu buat mengemulasikan atau kayak semacam simulasi dari game Switch. Tapi kalau ngomongin tiga raksasa konsol, Sony, Microsoft, dan Nintendo menjadi salah satu yang benar-benar punya gaming handheld dan bisa mainin game secara native. Jadi, seperti apa sih handheld PlayStation dan Xbox nantinya? Dan apakah mereka bisa bersaing sama Switch? Saat Sony ngumumin PlayStation Portal, gue sebenarnya cukup skeptis dan agak sedikit penasaran. Perangkat ini terasa seperti versi modern dari Wii U Gamepad dengan layar yang dipadukan dengan controller DualSense. Visi Sony tampaknya jelas, memberikan cara baru buat para gamer untuk melakukan streaming game PS5 mereka. Tapi ini menimbulkan pertanyaan yang cukup menarik tentang apa arti gaming handheld di dunia gaming saat ini. Portal dirancang untuk melakukan streaming game secara langsung dari PS5. Pada dasarnya bertindak sebagai perangkat remote play khusus aja gitu. Dan kita emang harus punya PS5-nya sendiri. Ya agak repot ya kalau misalkan kita harus punya PlayStation 5 dan kalau pengen main game secara portable, kita harus beli PlayStation Portalnya. Tapi baru-baru ini Sony memperkenalkan fitur baru dengan memungkinkan streaming cloud langsung ke Portal, menghilangkan kebutuhan PS5 sama sekali. Ini langkah yang cukup berani yang bisa Sony kasih untuk saat ini, buat ngasih lihat komitmen mereka untuk mengembangkan ekosistem gaming. Namun, sulit juga untuk mengabaikan tantangannya. Gaming handheld berkembang dengan konsep portabilitas dan fleksibilitas yang memungkinkan kalian semua membawa gamenya itu kemanapun tanpa bergantung sama koneksi internet. Meskipun Portal unggul dalam menghadirkan pengalaman PS5 dalam bentuk yang kompak, ketergantungannya pada koneksi internet yang kuat bisa membatasi daya tariknya buat mereka yang menginginkan gaming benar-benar bisa dimainkan di mana aja. Namun, pengumuman ini adalah gambaran yang menarik tentang strategi masa depan Sony. Jelas, mereka sedang bereksperimen dengan cara baru untuk menggabungkan gaming konsol dan cloud, yang mungkin akan membuka jalan bagi inovasi lebih lanjut ke depannya. Untuk saat ini, PlayStation Portal tetap berdiri sebagai perangkat unik yang dirancang untuk jenis gamer tertentu dan akan menarik untuk melihat bagaimana komunitas ngeresponnya. Tapi ternyata gue itu salah guys. Penjualan PlayStation Portal ini sebenarnya cukup berhasil melampaui ekspektasinya Sony sendiri. Dan kabarnya sekarang mereka mulai mempertimbangkan buat rilis penerus PlayStation Vita dan PSP atau PlayStation Portable. Menurut gue, handheld PlayStation baru bakal jadi ide bagus. Itu yang gue harapin dari PlayStation Portal. PSP dulu punya banyak game yang luar biasa. Bahkan PlayStation Vita juga punya game-game keren, walaupun penjualannya gak sebaik itu. Fitur cross-buy dan streaming game di game Vita juga jauh lebih baik dan maju di zamannya. Mungkin menginspirasi aspek-aspek tertentu pada Wii U, 3DS, bahkan Nintendo Switch. Cuma meskipun Sony punya rekam jejak yang bagus di handheld gaming, gue tetap khawatir sih. Line up gaming eksklusif PS5 saat ini cukup mengecewakan. Mereka jarang rilis game eksklusif dan sekarang mereka mau bikin konsol baru. Itu berarti sumber daya mereka juga harus dibagi. Terutama sekarang aja mereka kesulitan rilis game
buat satu konsol. Lalu gimana sama Microsoft? Gue udah coba lama optimis soal Xbox, tapi terus terang harapan gue juga mulai pupus. Mereka udah beli banyak studio, tapi nggak ada game baru yang bener-bener rilis dengan kualitas bagus. Bahkan beberapa studio yang mereka akuisisi ngalamin PHK besar-besaran. Atau malah ditutup guys. Jadi buat apa mereka beli studio kalau ujung-ujungnya cuma buat bunuh kompetisi? Kualitas eksklusif Xbox juga sering diragukan. Redfall, ya itu jadi bencana buat Microsoft ya. Dan Starfield, yang meskipun menurut gue juga lumayan bagus, tetap buat gue itu masih biasa aja guys. Game reboot yang lain kayak Perfect Dark dan State of Decay 4 masih terjebak dalam neraka pengembangan. Sulit buat optimis terhadap Xbox handheld kalau Microsoft nggak bisa benerin masalah utama mereka, game eksklusif. Di sisi lain, handheld Xbox bisa aja nutup beberapa kekurangan Steam Deck dan ROG Ally. Mungkin dengan baterai yang lebih tahan lama, penyimpanan lebih besar, dan desain yang lebih ringan. Kalau Microsoft juga memungkinkan OS Windows langsung di perangkat mereka, itu juga bakal jadi keunggulan besar. Intinya, gue tetap antusias lihat apa yang Sony dan Microsoft tawarkan dengan perangkat handheld mereka. Tapi tanpa game eksklusif yang menarik atau fitur inovatif. Susah ngebayangin juga kalau handheld ini bisa bersaing. Bagaimanapun gue seneng sih lihat eksperimen ini. Inovasi hardware merupakan masa depan dari ekosistem gaming sendiri. Terutama karena pengembangan grafis mulai stagnan. Kita butuh lebih banyak gimmick unik buat bawa gaming ke next level. Jadi, apakah gaming handheld ini bakalan sukses di waktu yang akan datang? Ya, just only time will tell. Gue berharap mereka benar-benar manfaatin peluang ini, karena makin banyak pilihan, makin baik juga buat kita, para gamer. Itu dia video gue kali ini guys. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.